Sobat TSC, kita kembali akan melanjutkan membahas mengenai 6 skill eksklusif yang dimiliki oleh seorang tenaga pemasar atau seorang sales. Ya, kita sudah melihat 3 skill di video sebelumnya, bagaimana seorang tenaga pemasar itu dibentuk, ditempa, sehingga memiliki skill-skill seperti berbicara dengan orang baru, lalu bekerja dengan lebih cerdas, dan bagaimana menghadapi penolakan demi penolakan. Ini skill-skill yang sangat penting dan seringkali tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Tetapi orang-orang yang berada di bidang sales, kita tahu dan kita miliki skill seperti itu, sehingga ini adalah satu nilai plus untuk kita yang berada di bidang sales ini. Nah, kita lanjutkan. Skill keempat yang eksklusif dimiliki oleh seorang sales yang didapatkan ketika dia melakukan pekerjaannya hari demi hari adalah seni presentasi dan persuasi tanpa memaksa. Ya, seni untuk menyampaikan sesuatu, ya, seni untuk membujuk seseorang melakukan sesuatu tanpa terkesan memaksa atau mengganggu. Ya, kita sebut ini adalah cara membujuk orang secara etis. Ya, memang kadang-kadang ada garis tipis antara persuasif dengan memaksa, tapi garis ini semakin lama menjadi seorang sales, kita akan menjadi semakin peka. Ya. Seringkali kita harus tahu bahwa prospek kita, klien kita, sebenarnya menjalani hidup mereka oke-oke saja tanpa produk kita. Tapi kita perlu menunjukkan bahwa karena produk kita, mereka akan hidup lebih baik. Mereka akan hidup lebih mudah, atau lebih murah, lebih irit, atau lebih cepat. Nah, itulah yang harus kita sampaikan di dalam presentasi kita. Nah, proses penjualan berbeda-beda untuk setiap industri. Tapi yang sama adalah kita harus menunjukkan value atau nilai dari produk atau solusi yang kita miliki, itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah kita harus memiliki skill untuk mengarahkan, tentu tanpa disadari, ya, mengarahkan prospek untuk mengambil keputusan atas pertimbangan mereka sendiri, dan dengan demikian mereka akan merasa sangat nyaman ketika berbisnis atau membeli produk dari kita. Nah, menemukan keseimbangan di antara kedua hal ini adalah kuncinya, menemukan keseimbangan antara menunjukkan value dengan mengarahkan orang untuk mengambil keputusan. Sehingga banyak yang bilang bahwa persuasi itu adalah sebuah seni, ya, sebuah seni, the art of persuasion. Dan ada banyak buku-buku dan ada banyak artikel-artikel yang membahas tentang bagaimana kita bisa menjadi lebih persuasif. Nah, bekerja di bidang penjualan akan mengajarkan kita memahami apa yang dibutuhkan klien itu adalah hal yang pertama untuk bisa mulai membujuk. Sehingga saat berbicara dengan seorang prospek, pastikan untuk berbicara dengan percaya diri, untuk berbicara dengan sangat sopan, ya, menggunakan logika, menggunakan transparansi, dan menggunakan bahasa yang positif, dan bisa merespon terhadap apapun yang diucapkan oleh klien dengan baik. Tentu hal ketiga ini menuntut seorang sales untuk memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Ya. Karena klien akan merasa nyaman untuk membeli produk dari kita atau solusi dari kita ketika mereka percaya terhadap kita. Nah, itu adalah yang keempat, sobat sekalian, yaitu bagaimana kita akan memiliki skill melakukan presentasi dan melakukan persuasi kepada orang lain semakin lama semakin tajam dengan menjadi seorang sales. Berikutnya, seorang sales akan belajar sendiri, ya, bagaimana lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Berlawanan dengan yang orang-orang percaya di luar sana, mereka selalu berpikir bahwa seorang sales itu adalah seseorang yang terus-menerus berbicara. Ya, dalam percakapan dia yang terus-menerus mendominasi percakapan. Sehingga ketika kita melihat ada anak kecil yang lalu sangat pandai merangkai kata-kata dan sangat pandai berbicara di depan umum, maka kita akan cenderung mengatakan, wah, anak ini cocok sekali untuk karir di bidang pemasaran.
Padahal kita yang berada di dunia sales, kita tahu bahwa sales yang hebat bukanlah sales yang berbicara dengan sangat banyak. Tapi sales yang hebat adalah sales yang lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Sehingga hal berikut yang kita pelajari adalah bagaimana kita mendengarkan secara aktif. Nah, pelanggan kita, prospek kita seharusnya lebih banyak berbicara daripada diri kita. Ya. Sehingga saat berbicara dengan prospek, sobat sekalian, kita harus mendengarkan apa yang menjadi masalah mereka dan membantu mereka menemukan solusi. Ya. Bahkan kalau ketika mereka sedang menceritakan sesuatu yang nampaknya tidak berhubungan dengan apa yang kita ingin jual atau kita ingin tawarkan kepada mereka, kita tetap harus belajar mendengarkan. Karena kadang-kadang di dalamnya terkandung makna-makna yang tersirat, yang belum bisa kita tangkap kalau kita langsung potong pada saat itu juga. Nah, ingat, prospek akan sangat menghargai bantuan dan memahami kalau kita benar-benar memikirkan kepentingan mereka kalau kita mendengarkan, bukan kalau kita berbicara. Berikutnya, dengan lebih banyak mendengar daripada berbicara, kita akan belajar apa? Kita akan belajar bagaimana mengajukan pertanyaan yang tepat di saat yang tepat. Ya. Di sales, kita belajar bagaimana mengajukan pertanyaan yang tepat agar lawan bicara kita, agar calon pembeli kita, prospek kita berbicara. Dan mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, kebutuhan-kebutuhannya, masalah-masalahnya, passionnya, sehingga kita bisa masuk dan menawarkan solusi dari kita. Ya, dengan lebih banyak mendengarkan, itulah kunci membuat mereka nyaman berbisnis atau membeli dari kita. Dan ingat satu hal, kebanyakan orang suka berbicara tentang diri mereka sendiri. Jadi biarkan mereka berbicara, dan pakai kesempatan itu untuk apa? Untuk mendengarkan dengan baik dan bangun hubungan, untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari mereka. Trust, itu kuncinya. Ya. Dengan mendengarkan dengan penuh perhatian, ya, kita akan bisa mendapatkan trust atau kepercayaan daripada prospek atau calon pembeli kita. Dan ketika kita mendapatkan trust dari mereka, kita lebih akan cenderung mendapatkan informasi-informasi yang sesungguh-sungguhnya mengenai kebutuhan daripada mereka. Selain itu, memang kita harus sungguh-sungguh juga mendengarkan agar apa? Agar kita bisa memahami makna yang ada. Baik itu makna yang tersurat, tersampaikan lewat kata-kata, maupun makna yang tersirat. Orang sering mengatakan satu hal sambil sebenarnya bermaksud hal yang lain. Ya. Kadang-kadang disadari, kadang-kadang tidak disadari. Nah, hal ini hanya bisa kita ketahui dan kita atasi dengan berusaha mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, ini akan membuat kita menjadi seorang sales yang lebih baik, sekaligus menjadi seorang teman yang lebih baik. Nah, semua orang setuju dengan hal ini. Tapi tidak banyak orang yang benar-benar mempraktekkan hal ini. Dan lebih jauh lagi, lebih sedikit lagi orang yang lalu dengan sungguh-sungguh berupaya mengambil langkah untuk belajar bagaimana mendengarkan dengan lebih baik. Nah, bersyukurlah sebagai seorang sales, kita juga diperlengkapi dengan skill untuk bisa mendengarkan dengan baik. Sobat sekalian, satu lagi, skill yang kita dapatkan ketika kita menjadi seorang tenaga pemasar adalah prioritas dan disiplin. Ini adalah skill yang sangat penting yang kita kembangkan seiring perjalanan karir kita di dunia sales. Kita tahu prioritas ini akan membantu orang ketika berada di dalam posisi dan kesulitan secara waktu. Tapi biarpun mengetahui hal ini, ya sama seperti tadi, banyak orang yang tetap tidak melakukannya. Memang kadang-kadang sulit untuk memutuskan apa yang harus dilakukan untuk memaksimalkan waktu, memaksimalkan efisiensi kita dalam pekerjaan. Kita harus memperhitungkan setiap tugas yang ada dan apa kepentingannya dan apa urgensinya.
Tapi itu harus dilakukan. Ya, karena kita di dalam bidang sales, kita belajar bahwa setiap keputusan yang kita buat ada biaya dan ada konsekuensi di baliknya. Misalnya ketika kita memutuskan untuk memberikan potongan harga, maka berarti ada penurunan penerimaan untuk perusahaan. Atau ketika kita memutuskan untuk memberikan promo, berarti ada peningkatan cost untuk perusahaan. Nah, hal ini termasuk juga dengan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan prospek. Kita perlu memprioritaskan waktu dengan berfokus pada orang-orang yang benar-benar membutuhkan produk kita. Nah, itu adalah cara bagaimana seorang sales yang hebat membedakan diri dari yang biasa-biasa saja. Karena hanya ada 24 jam dalam sehari untuk semua orang. Dan tidak mungkin kita bisa berbicara dengan semua orang. Kita harus memilih apa yang harus dilakukan di dalam jam-jam itu untuk menemukan kesuksesan dan mencapai target kita. Dan dengan demikian, dengan begitu banyaknya keputusan penting untuk produktivitas kita, seorang sales belajar untuk melakukan prioritas. Mengatur jadwal menjadi sangat penting. Dan seorang sales yang baik akan memiliki waktu dalam sehari, ya mungkin setengah jam, mungkin 15 menit, untuk mengatur dan memprioritaskan jadwalnya. Nah, ini akan meningkatkan efisiensinya bahkan untuk sepanjang minggu. Ya, waktu sangat berharga dalam penjualan, jadi kita perlu mengaturnya semaksimal mungkin untuk menjadi seproduktif mungkin. Ya, belajar melakukan delegasi ke orang lain atau ke teknologi seperti yang kita pelajari tadi juga bisa membantu kita menjadi lebih produktif. Ya, lebih sedikit waktu untuk administrasi, berarti lebih banyak waktu untuk menjual dan menutup transaksi. Nah, setelah memiliki dan mengatur jadwal, yang lebih penting lagi adalah mentaatinya. Melatih diri menjadi disiplin mengikuti jadwal adalah pelajaran penting untuk dipelajari di dalam penjualan. Yang memiliki etos kerja yang baik dan mencapai tujuan-tujuan yang kita sudah tentukan, itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Jadi, manfaatkan waktu sebaik mungkin di tempat kerja, ya, jadikan diri kita lebih bahagia, lebih produktif, dengan kita tidak perlu memikirkan lagi mengenai segala yang bertumpuk-tumpuk pekerjaan yang ada dan orang-orang yang harus ditemui, karena kita sudah melakukan prioritas pengaturan sebelumnya. Pada akhirnya akan juga membuat klien kita, prospek kita yang penting akan lebih bahagia juga. Jadi sobat sekalian, ada 6 hal, setidaknya ada 6 hal yang kita pelajari sebagai seorang tenaga pemasar di bidang sales ini ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya. Secara keseluruhan, ya, memang ada banyak hal-hal lain yang bisa kita pelajari juga ya dari bidang-bidang lain. Tapi dari bidang sales, 6 hal ini setidaknya boleh kita pelajari, dan ini adalah keterampilan yang seringkali diabaikan, keterampilan atau skill yang seringkali justru tidak dikejar dan dipelajari oleh orang-orang di bidang-bidang lain. Ya, sehingga seorang sales mempersiapkan diri kita, ya, kerja di bidang sales mempersiapkan diri kita untuk menghadapi banyak tantangan di masa depan, di dalam kehidupan kita maupun di dalam pekerjaan kita, seperti menghadapi penolakan, mengatur prioritas dan lain-lain, dan pada akhirnya akan mempersiapkan diri kita menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Memang ada beberapa hal di dalamnya kita akan pelajari secara otomatis, tetapi ingat, semua yang dipelajari secara otomatis itu pun tetap harus kita kembangkan secara sadar. Baik, jadi itu sobat sekalian yang bisa kita pelajari dari karir kita bekerja di bidang sales. Tetaplah bersama dengan Track Pro, your growth partner. Grow with us today. Terima kasih.